Shalom seluruh rekan-rekan PKP dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur, kita berbangga di dalam Tuhan atas segala kemurahan dan berkat-berkat-Nya di dalam diri kita ini. Karena itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 136, Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Baik, mari kita berdoa. Pujian dan hormat kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata dan sempurna kami nikmati di dalam diri kami ini. Dan saat ini Bapa, kami sedang mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kepada seluruh anggota PKP yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari pertama Samuel pasal 17 ayat 45. Pertama Samuel pasal 17 ayat 45, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita akan belajar di satu topik, yaitu hidup dalam otoritas Allah. Ada satu pepatah lazim yang berkata, pengalaman adalah guru yang baik. Kenapa? Karena melalui pengalaman itu, kita diajari supaya kita waspada, kita diajari supaya kita berhati-hati, dan kita diajari supaya kita bijaksana dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Nah, melalui pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel, kita diajari bahwa kemenangan bisa tercipta atau kemenangan bisa kita dapatkan di dalam diri kita ini ketika kita hidup di dalam otoritas Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang otoritas Allah itu adalah kuasa Allah, wewenang Allah, dan kehendak Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa bagaimanakah caranya untuk hidup di dalam otoritas Allah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hanyalah ketika kita hidup di dalam otoritas Allah, maka kita bisa mendapatkan kemenangan dari setiap perjuangan atau dari setiap pergumulan yang harus kita hadapi. Yang pertama, alasannya yang pertama adalah kita harus membangkitkan semangat atau keberanian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir zaman sekarang ini sangat perlu kita memiliki semangat
atau sangat perlu kita memiliki keberanian dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, salah satunya yang sedang kita hadapi pada saat ini adalah wabah virus corona. Nah, wabah virus corona ini saja sudah membuat dunia mengalami kekacauan, sangat mengganggu stabilitas perekonomian di dalam dunia pada zaman sekarang ini. Bahkan kadang pun membuat kita patah semangat atau membuat kita kehilangan pengharapan dalam menjalani hidup di dunia ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jika kita ingin mau menang dalam menghadapi pergumulan atau perjuangan seperti ini, maka firman Tuhan saat ini berkata kepada kita bahwa bangkitkanlah semangatmu, bangkitkanlah keberanianmu di dalam Tuhan. Sebab semangat dan keberanian di dalam Tuhanlah yang bisa mengerjakan atau yang bisa membuat diri kita menang dari setiap perjuangan atau pergumulan apapun yang kita alami. Perhatikan Daud dalam pembacaan atau dalam pasal 17 ini. Kita melihat bahwa sekalipun pada waktu itu Daud menghadapi masalah besar, tetapi Daud bisa mampu menemukan kemenangan. Tidak sama seperti Raja Saul yang sedang ketakutan pada waktu itu. Tidak sama seperti para tentara-tentara bangsa Israel yang sudah lari kocar-kacir ketakutan untuk menghadapi Goliat pada waktu itu. Namun apa yang kita temukan di sini? Bahwa Daud mampu menghadapinya. Daud mampu menemukan kemenangan di balik dari semuanya itu. Oleh karena dia membangkitkan semangat dan keberanian di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, sangat perlu bagi kita saat ini untuk memiliki semangat, untuk memiliki keberanian dalam menjalani hidup kita. Sebab ingat bahwa ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hal yang terjadi pada zaman sekarang ini yang bisa membuat kita mengalami ketakutan, yang bisa membuat kita kalah dalam menghadapi perjuangan hidup kita di dunia ini. Tetapi ketika kita membangkitkan semangat dan keberanian di dalam Tuhan, maka itulah yang menjadi jaminan kemenangan di dalam diri kita. Dan yang kedua, bagaimana caranya hidup di dalam otoritas Allah? Yang kedua adalah meyakini jaminan kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini menegaskan kepada kita tentang dari manakah kita menemukan atau mendapatkan jaminan kemenangan di dalam diri kita. Perhatikan Daud dalam ayat ini berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Daud memperkenalkan tentang di mana atau bagaimana caranya kita mendapatkan jaminan kemenangan di dalam diri kita. Raja Daud berkata bahwa hanyalah di dalam kuasa Tuhan. Maka itulah sebabnya Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan segala perlengkapan senjata yang sangat memadai, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudara-saudara, Daud berbicara tentang kuasa Allah. Daud berbicara tentang kuasa Allah yang menjadi sumber kemenangan bagi kita. Dan Daud berkata bahwa hanya di dalam kuasa Allah yang sanggup memberikan kemenangan-kemenangan dari setiap perjuangan apapun di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kuasa Allah, memang dalam bahasa Indonesia hanya kita kenal kuasa, hanya satu kuasa saja. Tetapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya ada dua kata yang digunakan. Yang pertama yaitu kata dunamo atau dinamo, yang berarti bahwa ada kekuatan besar,
Dan yang kedua adalah exousia, artinya bahwa ada sebuah kekuatan yang melindungi kita, atau ada sebuah kekuatan yang selalu mendampingi kita. Nah, di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami tentang bagaimana kuasa Tuhan Allah itu di dalam diri kita. Bahwa kuasa Tuhan selain menekankan kepada kita bahwa kuasa yang sangat besar, kuasa yang tidak ada tandingannya di dalam dunia ini, tetapi juga adalah kuasa yang selalu mendampingi kita, yang selalu melindungi dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita senantiasa dituntun, kalau kita senantiasa dilindungi, kalau kita senantiasa didampingi kuasa Tuhan, maka yang jelas kemenangan pasti terjadi di dalam diri kita. Kenapa? Karena kuasa itulah yang akan menjaminkan setiap kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita ini. Maka yang terpenting bagi kita saat ini bahwa marilah kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Marilah kita mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan, kepada jaminan kuasa Tuhan di dalam diri kita ini, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan yang akan kita hadapi. Sekalipun saudara-saudara saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang sangat memberikan dampak yang sangat negatif kepada dunia, membuat banyak orang yang meninggal, membuat banyak orang sedang dalam ketakutan. Kita tidak tahu apakah akan terjadi varian-varian yang baru lagi ke depan. Kita tidak tahu apakah akan muncul lagi virus-virus yang lain yang bisa mematikan. Kita tidak tahu bahwa apakah akan terjadi masalah-masalah yang lebih besar lagi ke depan ini, yang dunia akan hadapi, yang akan kita hadapi di dalam diri kita ini. Namun satu hal yang harus kita pahami saat ini, bahwa sekalipun hal itu terjadi, ketika kita terus membangkitkan semangat dan keberanian di dalam Tuhan, ketika kita senantiasa meyakini jaminan kuasa Tuhan, maka masalah besar apapun yang harus kita hadapi, Allah sudah menjaminkan kemenangan-kemenangan dalam setiap perjuangan seperti itu. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, marilah fokuskan perhatianmu kepada Tuhan saat ini, bukan kepada masalah. Marilah arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan saat ini, bukan kepada masalahmu. Sebab ingat bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan kemenangan dari setiap masalah, dari setiap perjuangan apapun di dalam hidupmu. Sebab ingat, dua hal ini kebenaran firman Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah cara kita untuk hidup di dalam otoritas Allah. Sebab ketika kita sudah hidup di dalam otoritas Allah, jaminan kemenangan pasti terjadi di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari rekan-rekan, mari kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Firman-Mu sungguh luar biasa untuk datang mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup di dalam otoritas Allah dalam menjalani hidup kami ke depan. Sebab kami tahu bahwa hidup yang kami hadapi ke depan ini adalah hidup yang dipenuhi dengan berbagai masalah, perjuangan dan tantangan yang semakin lebih besar. Namun sekalipun hal itu terjadi di dalam dunia ini, iman percaya kami tidak akan pernah mundur, karena kami meyakini bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan firman-Mu mengajari kami saat ini bahwa kami harus hidup di dalam otoritas Allah. Kami harus hidup di dalam kuasa dan kehendak Allah.
sebab hanya dengan demikianlah maka kemenangan-kemenangan terjadi dalam setiap langkah hidup kami ini. Roh Kudus, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu saat ini akan terus kami ingat di dalam diri kami ini, untuk selalu hidup berserah, untuk selalu hidup berharap dan bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan untuk setiap rekan-rekan PKB dalam berbagai kesibukan dan tanggung jawab mereka. Baik itu tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga, Tuhan selalu tolong, berikan senantiasa kekuatan dan kemampuan melakukannya. Tanggung jawab dalam pekerjaan dan kesibukan mereka setiap hari, berikan senantiasa kekuatan, kemampuan untuk mampu melaksanakannya, dan melalui pekerjaan dan kesibukan seperti itu, berkat-Mu Tuhan dinikmati. Memberkati ya Tuhan dalam berbagai perjuangan hidup, memberkati ya Tuhan dalam berbagai keberadaan, memberkati ya Tuhan dalam berbagai kesibukan-kesibukan mereka. Bapa di dalam sorga, memberkati juga dalam rumah tangga, memberkati istri, memberkati anak-anak, untuk selalu dalam lindungan-Mu dan selalu menikmati segala apa yang baik daripada-Mu Tuhan. Kami teringat kepada rekan-rekan kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan kuatkan iman keyakinan untuk mampu menghadapi semuanya itu. Ada beberapa rekan-rekan kami yang sedang menghadapi penyakit, baik itu beberapa yang sedang dalam proses pemulihan dari penyakit-penyakit. Begitupun juga beberapa rekan kami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu kuatkan iman percaya, sehingga mereka terus mampu melewatinya dalam iman keyakinan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati mereka sekalian, kuatkan iman percaya. Bahkan kebenaran firman-Mu saat ini akan menjadi pedoman dalam menjalani hidup mereka di dunia ini, bahwa mereka harus hidup di dalam otoritas Allah dengan cara mereka harus membangkitkan semangat dan keberanian di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mereka harus meyakini jaminan kuasa Allah, sebab hanya dengan demikianlah maka kemenangan terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami datang bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.